Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kekuatan yang baru Tuhan kembali berikan buat kami. Dan kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari ini. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan dan sabda firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab dalam renungan saat ini terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 28 tertulis demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, ibu yang anaknya sakit ini punya iman yang besar. Meskipun keteguhan hatinya diuji sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Ibu ini bukanlah orang Israel. Dia adalah orang Kanaan. Tapi dia datang tanpa rasa malu kepada Tuhan Yesus demi anaknya. Dari ucapan Tuhan Yesus, nampak seolah Tuhan menolaknya. Tapi ibu ini tidak marah, tidak kecewa dan tidak putus asa. Ia mengucapkan kata-kata iman. Dan apa yang terjadi adalah kuasa Tuhan dia alami. Anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saat bangun di pagi hari, iman kita sudah menjadi lemah karena situasi yang akan kita hadapi? Apakah tuntutan dan tanggung jawab membuat saudara malas menjalani hari ini karena takut tidak sanggup dan khawatir tidak mampu? Apakah persoalan-persoalan dalam kehidupan membuat saudara bimbang dan ragu? Apakah keadaan hari-hari ini membuat saudara kehilangan iman percaya kepada Tuhan? Ibu dalam kisah di ayat ini berjuang demi anaknya. Pagi hari itu ia bangun dengan iman yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia menanggalkan segala perasaan gengsi dan kesombongannya, lalu mencari Tuhan, menemukannya, dan datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ucapan Tuhan Yesus yang menyebutkan tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, merupakan gaya bahasa kiasan yang diucapkan untuk menguji iman. Mendengar ucapan itu, ibu ini tidak mundur. Ia juga tidak marah. Tapi ia malah membalas dengan mengucapkan bahwa anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Ibu ini mengambil posisi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berharap akan kasih karunia-Nya. Imannya tidak gugur, tapi ia terus maju dan berharap kepada Tuhan. Sungguh sangat luar biasa iman dan sikap hati dari ibu ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali mendengar berbagai ungkapan seperti, tidak mungkin itu terjadi. Itu hanya untuk orang-orang dari kalangan tertentu saja, bukan untuk kamu. Kamu tidak mungkin bisa. Kamu tidak akan mampu, kamu tidak bisa sembuh, kamu akan terus jadi pengangguran, kamu tidak bisa keluar dari masalah ini, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan pernyataan seperti ini melemahkan. Tapi hadapilah itu semua saudara, dengan iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Masalah sebesar gunung pun tidak seharusnya membuat iman kita lemah. Seharusnya kita berkata, kalau orang lain ditolong Tuhan, saya pun pasti akan ditolong. Kalau orang lain mengalami mujizat Tuhan,
saya pun pasti mengalami mujizatnya. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Kalau orang lain mampu, saya juga pasti mampu oleh kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari saudara, bangun di pagi hari ini dengan iman. Miliki iman yang mengatasi gunung. Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita dan di dalam kita. Ia berkuasa dan sanggup menolong. Ia sanggup menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Hadapi hari ini dengan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Milikilah semangat yang baru dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Katakan dengan iman dan kerendahan hati, Tuhan, aku percaya akan kuasa dan pertolongan-Mu. Tolonglah aku ya Tuhan, dalam menjalani hari ini, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan nyatakan dalam hidupku. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudara. Keadaan dunia mungkin belum berubah, tapi saudara dan saya mengalami perubahan, di mana kekuatan Tuhan, kuasa surgawi dilimpahkan dalam hidup kita, oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu beriman percaya dengan teguh kepadamu. Situasi dan keadaan yang terjadi seharusnya tidak menggoyahkan iman kami. Seperti seorang ibu dalam ayat ini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, merendahkan dirinya dan percaya kepadamu dengan iman yang teguh. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang seperti ini. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Hidup kami di bumi ini ada dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, segala persoalan dan masalah, segala tantangan kami dapat hadapi bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dengan iman, percaya kepadamu, bahwa Tuhan akan melimpahkan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau akan melimpahkan mujizat-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk melalui hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin kami, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.